Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayakia, Sobat Bang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini saya dapat tamu dari Biak nih, Pak Daeng Kamar. Dulu saya ketemu beliau di paguyuban warga Jawa Barat, Banten. Karena beliau menikah sama orang Sunda nih ya. Nanti mungkin Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz, Pak Daeng. Waalaikumsalam, Bang Oka. Gimana nih ceritanya bisa terdampar di Biak dan ketemu bidadari dari Sunda ini awalnya? Iya, jadi pertanyaannya dibalik tuh. Jadi saya ketemu dulu, baru terdampar di Biak Oh sebenarnya. gitu. Iya. Tapi ya Tuhan itu indah sekali mengatur takdir saya dan istri. Jadi si Teteh ini kebetulan kuliah di Makassar. Jadi ya ketemulah dengan saya di Makassar. Kami sama-sama jadi aktivis di HMI, beda perguruan tinggi. Lalu ya udah, masih kuliah waktu itu saya nikah, dan setelah menyelesaikan kuliah saya berpikir ya Papua itu kayaknya cocok untuk saya jadikan lahan dakwah gitu. Ya berangkatlah saya ke Biak itu 95 yang lalu. Jadi ceritanya begitu. Oh gitu ya. Jadi justru malah ini ya kabandang lah kalau kata orang Sunda tuh ya. Kabandang ke Biak. Jadi ada orang Sunda yang nyasar di Biak terus kuliah di Makassar malah Ya, jadi bawa Pak Daeng ya. iya betul begitu. Nah, sekarang gimana sih bisa bertahan di Biak, apa sih, kapan bisa menentukan, oh ya berarti saya di sini aja gitu. Kan sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang Makassar malah Ustadz tuh banyak juga pilihannya ya kalau di Makassar. Iya, iya. Iya, betul. Jadi waktu itu memang sebenarnya ke Biak itu opsional. Jadi saya kan guru, jadi saya tamat di IKIP Ujung Pandang Makassar sekarang. Pilihan untuk mengabdi di Sulawesi Selatan sebenarnya terbuka lebar, tetapi ya saya pikir-pikir menjadi guru di Sulawesi Selatan itu tidak terlalu berkontribusi besar lah bagi kemajuan peradaban. Tapi kalau saya ke Papua, saya pikir saya cukup berkontribusi besar lah. Dan itu terbukti. Ketika saya ke Papua, di Biak ini, saya sarjana biologi pertama yang mengajar di Biak. Itu saya ingat. Jadi ya saya pikir benar juga hipotesis saya. Nah, itu kemudian ya jadilah saya di Biak. Kalau kemudian bisa bertahan sampai sekarang, menurut saya banyak faktor, Kang. Yang pertama, orang Bugis itu kan memang terkenal sebagai perantau kental gitu. Jadi kalau orang Bugis merantau itu boleh dibilang ya merantau, benar-benar buang diri begitu di tanah rantau. Itu satu. Mental itu saya kira tertanam dalam jiwa saya. Boleh dibilang saya juga sebenarnya kan generasi ketiga di Papua. Jadi kakek saya itu dulu saudagar, bawa perahu begitu, perahu pinisi, berniaga di Papua dan tidak pulang-pulang saat itu. Itu di zaman pendudukan Jepang. Ayah saya kebetulan tentara, ikut operasi pembebasan Irian Barat, juga gugur di Papua. Saya generasi ketiga sebenarnya. Jadi itu faktor pertama. Faktor kedua menurut saya itu karena sikap orang Biak sendiri yang menurut saya sangat terbuka terhadap sangat terbuka terhadap pendatang. Saya kira Mang Oka bisa merasakan ketika di Biak meskipun tidak terlalu lama. Jadi orang Biak itu relatif terbuka, relatif inklusif orangnya, mudah menerima orang dari berbagai daerah, dan itu bisa dibuktikan lapisan masyarakat di Biak itu adalah masyarakat yang sangat beragam, baik dari sangat majemuk. Itu saya kira, Kang. Ini Ustadz berarti kan dulu guru, tapi kalau nggak salah sekarang malah ke struktural ya?
Iya, iya benar. Jadi saya awalnya guru di SMP, kemudian pernah mengajar di SMA, lalu jadi ditarik jadi birokrat, masuk di dinas pendidikan. Eh, Sekarang saya pindah urusan lagi malah. Jadi sempat juga saya di Badan Pendapatan Daerah. Kemudian sekarang saya di bagian ini di Bupati, di Sekretariat Daerah, mengurusi kesejahteraan rakyat, ya. Jadi ya mudah-mudahan makin tadi berkontribusi ya terhadap ya, kesejahteraan betul, masyarakat. betul. Karena sebenarnya sekarang juga kan banyak ini apa sih namanya kayak kesempatannya ya. Jadi kayak kan sekarang kayak dana desa atau apa itu juga sangat apa namanya kayaknya berpengaruh ya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Iya, benar. Benar. Jadi kalau prinsip saya sih kan memang cita-cita itu jangan bercita-cita menjadi, tapi bercita-cita melakukan apa gitu. Jadi dimanapun saya berada, ya saya tidak bercita-cita jadi pejabat eselon 3, pejabat eselon 4, tapi ya cita-cita saya adalah dengan posisi apapun kita bisa berbuatlah untuk masyarakat banyak. Nah, subhanallah, bagus sekali Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, kalau rencana ini ke depan jangka panjang gitu ya, sebenarnya memang mau menetap terus di Biak atau ada rencana pulang atau gimana? Ya, nah itu dia. Jadi itu juga pertanyaan yang dulu awal-awal merantau sering ditanyakan oleh ibu saya, kebetulan ibu saya masih hidup, kemudian keluarga yang lain. Dan dari dulu sampai sekarang saya konsisten menjawab, saya tidak ada rencana pulang. Jadi iya, apalagi sekarang kan jarak itu bukan lagi dilihat dari jarak jarak bumi gitu, tapi kan sekarang mudah. Ke Makassar kan sekarang cuma 2 jam lebih sedikit gitu. Iya, betul. Kita bolak-balik dalam sehari. Iya. Jadi insya Allah saya sampai detik ini saya belum ada rencana pulang. Anak-anak saya juga semua lahir dan besar di Biak gitu. Mereka juga setelah sarjana di luar Biak semua pengen pulang ke Papua begitu. Jadi ya sudahlah, tinggal bagaimana Allah nanti menakdirkan kami di sini. Ya, bagus sekali Ustaz. Dan nih terkait sama anak-anak nih, berarti ini banget ya, kaya banget anaknya Ustaz itu. Dari ada Sundanya, ada Makassarnya, dan juga tinggal di Biak. Itu gimana ininya? Apa sih mensinkronisasi atau apa cara mendidiknya? Nah itu dia, saya juga bingung bikin kurikulumnya tuh. Jadi tapi bisa bahasa daerah ya anak-anaknya? Wah itu dia Kang. Jadi anak saya yang pertama kan kuliah di Jogja. Dia malah fasih berbahasa Jawa. Kemudian kalau anak saya yang kedua kuliah di Jayapura, ya relatif tidak terlalu fasih lah berbahasa daerah gitu. Dulu saya berusaha sih sebenarnya. Jadi anak saya yang kedua, ketiga itu semua SD di Makassar. Karena saya waktu itu kebetulan istri saya S2 di Makassar, sudahlah anak saya ke sana. Saya pikir itu untuk mereka mengenal akar kultur mereka. Tapi rupanya tidak bisa juga. Mereka tetap biak begitu nampaknya. Cara bertuturnya, model pergaulannya dan benar sudah jadi kayak orang Papua begitu. Ya, tapi nggak apa-apa sih ya, apa namanya, memperkaya. Kalau sebenarnya Ustadz ada menemui kesulitan nggak sih kalau di dalam apa namanya kayak tadi penanaman budaya atau misalnya pemilih pendidikan, terutama kan mohon maaf ya kalau bagaimanapun Biak itu menurut saya Muslim itu minoritas ya. Kalau secara ini kan benar. Itu gimana Ustadz? Iya, jadi saya itu percaya pada bahwa pendidikan terbaik itu adalah keteladanan. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu khawatir melepaskan anak saya di luar begitu, di Biak misalnya. Mereka bergaul dengan beragam suku
dengan beragam standar value kehidupan yang berbeda-beda. Karena sekali lagi saya dengan istri percaya bahwa ketauladanan itu adalah sistem intervensi terbaik membangun kepribadian anak. Jadi itu aja sih saya perlihatkan di rumah, bagaimana membangun inklusivitas dengan orang yang berbeda, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai agama terutama di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi nggak terlalu sulit sih. Apalagi memang anak-anak misalnya sudah semua pernah sekolah di mengecam pendidikan di luar lah. Anak saya yang pertama misalnya di Jawa, kemudian anak saya yang kedua pernah SD di Makassar, anak saya yang bungsu malah sampai SMK di Makassar, kuliahnya di Biak. Jadi saya sengaja mengirim mereka ke tempat-tempat itu supaya mereka tidak tercerabut dari akar-akar kebudayaan mereka. Ini kayaknya begitu saya tinggalkan itu Biak itu juga menggeliat ya. Yang saya lihat kayak pasar itu udah ada ya pasar. Ya, Kalau kemarin juga mau ada industri apa pengalengan ikan itu juga jalan ya? Iya, benar Kang. Jadi sekarang malah sudah masuk investornya. Kita sudah ekspor perdana ikan di bulan Agustus kemarin ke luar negeri, dan sekarang ini waktu saya kemarin di Spenda, saya mengurus investasi itu udah ada sekitar 3 atau 4 perusahaan dari berbagai daerah yang sudah mulai membangun infrastruktur investasi mereka di Biak. Rata-rata semua di bidang usaha perikanan dan produk-produk kelautan. Jadi ini yang besar sekarang ini yang membangun di 2 tempat, satu di Pelabuhan Biak itu kita kerjasama dengan Pelindo, lahan, jadi kita tripartit begitu, Pemda, Pelindo, kemudian investor itu, kemudian sekarang juga sedang dibangun pelabuhan samudra di Biak Barat, itu dekat di Supiori sana, tapi itu investor murni, jadi sama sekali tidak menggunakan dana APBN. Belum lagi nanti ada yang apa sih antariksa itu ya? Ya, di samping itu rencana pembangunan bandara antariksa di Biak Utara itu. Meskipun sekarang memang masih terjadi tarik-menarik antara local wisdom ya, masyarakat adat di sana dengan pihak BRIN. Karena ini proyek ini kan di bawah BRIN, Badan Riset Nasional. Iya. Sekarang udah gabung ya. Dulu 8 ya, kan? 8 ya. Sekarang 8 kan di bawah BRIN. Iya. Jadi, ya. Kalau itu jadi ya saya kira udah luar biasa, lompatannya akan sangat besar buat. Iya. Nanti mungkin bakalan ada sekolah keantariksaan kali ya. Nah, itu dia. Jadi kemarin ada diskusi, saya termasuk memberikan masukan itu kepada Ketua BRIN, Kepala BRIN melalui Pak Bupati, bahwa lebih baik di Biak itu kita bangun politeknik keantariksaan. Jadi saya bermimpi Biak itu identik dengan antariksa gitu. Sebagaimana misalnya Serang itu identik dengan Batan misalnya. Serpong ya. Serpong identik dengan Batan. Kemudian nanti Biak ya identik dengan keantariksaan. Nah, ini juga untuk menyiapkan anak-anak kita untuk belajar antariksa. Dan ini juga sudah kita siapkan sebenarnya Kang. Jadi Pemda Biak sudah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Kita sekarang sedang merekrut anak-anak yang ada di wilayah Saukobie itu, daerah Biak Utara yang akan dijadikan bandara itu. Kita merekrut anak-anak di sana untuk kita sekolahkan di luar negeri, khusus untuk studi-studi keantariksaan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti karena Pak Bupati selalu katakan, saya tidak ingin anak-anak Biak Utara itu nanti hanya menjadi satpam, menjadi cleaning service di bandara, tapi saya ingin mereka menjadi engineer, baik itu di darat ataupun ya kalau perlu bisa terbang ke angkasa begitu.
Dulu kalau nggak salah sempat ada wacana untuk apa sih perkapalan juga ya, tapi nggak jalan ya kayaknya. Ya, itu juga enggak jalan. Kalau itu sebenarnya udah lama, Kang. Waktu saya masih di Dinas Pendidikan itu, kita memang merancang, makanya dulu ada SMK Kelautan, satu di Biak Barat, satu di Pulau Numfor. Tetapi rupanya tidak dilanjutkan, sehingga itu enggak. Nah, mudah-mudahan nanti kalau industri perikanan ini udah maju, nah kedua SMK itu kembali bisa dihidupkan kembali lah, supaya bisa mensupport Biak sebagai, karena Biak itu memang dipersiapkan untuk menjadi daerah penghasil ikan ya, kayak Bagan si api-api lah begitu. Nah, kalau iya, jadi karena riset menunjukkan bahwa potensi ikan tangkap khususnya tuna, ekor kuning orang Biak bilang, itu di perairan di sekitar Biak itu potensinya jauh lebih besar daripada Bagan si api-api sebenarnya. Karena laut lepas juga ya? Iya, karena kita laut lepas juga. Kemudian laut di sekitar Biak itu adalah habitat yang sangat cocok secara biologis bagi ikan tuna itu. Dan memang ternyata selama ini setelah kita dalami, Bitung itu namanya naik, namanya besar sebagai pengekspor ikan. Ternyata ikan itu berasal dari perairan di sekitar Teluk Cendrawasih. Jadi, nah itulah yang kita rebut. Gitu. Jadi kalau bisa diekspor dari Biak, kenapa harus diekspor dari Bitung? Nah, cuma memang kendalanya pertama adalah kendala teknologi pembekuannya itu kan, Kang. Jadi ya karena teknologi pembekuan itu harus di darat di Biak sini. Nah, itu yang sementara sedang dibangun. Kendala kedua kita adalah transportasi. Karena ini terutama pesawat terbang. Karena kita belum ada flight langsung ke negara tujuan. Jadi seperti ikan tuna yang kita ekspor ke Jepang itu kan di Jepang, di Sapporo, Jepang, itu kan ada pasar pagi di Jepang. Nah, idealnya itu kita kirim hari Rabu atau hari Selasa dari Biak langsung ke Jepang. Tapi sekarang ikannya masih transit di Jakarta. Nah, malah baliknya mundur ya? Iya, jadi kita Selasa kirim, Rabu transit di Jakarta, Rabu sore baru terbang ke Jepang. Nah, handling di Jakarta dari pesawat ke gudang, gudang ke pesawat lagi, itu menimbulkan biaya yang tinggi. Sehingga dan juga menurunkan kualitas pastinya ya? Iya, pastinya. Jadi di samping kualitas, harga juga menjadi tidak efisien. Nah, itulah yang sementara sekarang, makanya kemarin Pak Menteri Perhubungan itu sudah datang ke Biak untuk mempersiapkan juga bandaranya supaya bisa dijadikan bandara yang bisa melayani penerbangan langsung Jakarta, Biak Singapura, Biak Jepang. Biak Singapura ada ya nanti? Iya, jadi pasar kita terutama sekarang ini kan Singapura dan Jepang. Itu yang sudah terbuka. Nah, jadi ya kalau mau bersaing harga dan kualitas, ya harus ada flight langsung dari Biak ke Singapura, dan itu sudah disanggupi. Kemarin sebenarnya seandainya Garuda tidak gonjang-ganjing, itu mungkin udah mulai. Cuma keburu Garuda gonjang-ganjing kan, Kang. Jadi ya terhambat juga. Saya lihat batik juga udah mulai masuk ya? Lion yang masuk. Iya. Jadi sekarang Lion masuk, Sriwijaya masuk, Garuda malah sekarang berkurang frekuensi penerbangannya. Dulu tuh sempat ada rencana ke Palau malah ya? Iya. Jadi memang kan kalau untuk menuju ke Pasifik, Biak itu hub yang paling ideal. Betul. Makanya kan sering sekali tuh pesawat-pesawat dari negara-negara Pasifik singgah di Biak untuk isi bahan bakar atau mengisi bahan makanan dan lain-lain. Karena memang sangat ideal, dekat. Kalau itu gini, teman saya tuh dulu katanya kan dia dulu di Biak katanya pernah tuh. Dulu malah Biak itu mundur kayak berapa tahun yang lalu, beberapa tahun ya. Karena kan dulu Biak itu sebenarnya
udah ada pengalengan ikan, udah ada namanya industri pengolahan kayu ya. Iya, Pengolahan benar. kayu, terus ada hotel Marau juga ya. Iya, iya. Tapi Iya, sekarang betul. kayaknya Jadi sekarang itu mulai balik lagi ya, mulai ada lagi, ada hotel Swiss Bell juga tuh ya. iya, Sekarang. benar. Benar, iya. Jadi memang dulu ketika krisis moneter 98 itu kan yang menghancurkan semuanya. Jadi PT Biak Minajaya yang perusahaan pengalengan itu rontok, kemudian Mutiara Wapoga Mutiara itu pengusahaan kayu juga rontok. Kemudian hotel kita di Biak Timur juga rontok karena penerbangan langsung dari Jakarta, Biak, kemudian Honolulu itu juga berhenti di saat itu. Jadi dulu kan memang ada penerbangan Jakarta, Biak, Honolulu. Jadi Biak ketiban rezeki jadi orang-orang yang mau ke Honolulu begitu. Baliknya juga begitu. Iya. Kayaknya seru Sekarang juga kalau Biak ada ke Bali juga ya. Jadi orang kan bisa, kalau yang rekreasi bisa ada yang budaya, ada yang benar-benar nature gitu kan ya di Biak. Iya, benar. Jadi memang jualan kita yang paling kita andalkan itu ya yang pertama nature alamnya. Kemudian kita juga ada wisata edukasi kan, karena Biak itu dulu kan tempat Perang Dunia Kedua Ya, betul, yang paling seru gitu. Itu juga bagus juga tuh kemarin yang Polres ya, Polres yang bikin perbaikan itu ya. Iya, di Gua Jepang itu. Iya, jadi lebih bagus kan itu. Iya. Sebenarnya bagus sekali itu Iya. Kayak bisa ditingkatkan sebenarnya. Betul, iya. Nah, itu sekarang memang lagi kita bangun. Jadi wisata edukasi khususnya untuk sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, itu sih jualannya Biak kalau di bidang pariwisata di samping alamnya. Kalau saya dulu pernah ngobrol sama yang dari Kemenak gitu ya. Sebenarnya Biak juga berpotensi untuk jadi kayak embarkasi haji ya. Itu gimana menurut Ustaz? Ya, itu juga, itu kan sebenarnya tahun berapa ya, sekitar 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu. Bupatinya masih Pak Marin waktu itu. Itu Menteri Agamanya Pak Surya Dharma Ali. Itu sudah hampir final lah. Disposal yang kita buat itu sudah hampir final. Tetapi waktu itu ada sedikit riak-riak politik lah yang membuat itu kemudian tidak dilanjutkan. Karena memang jamaah haji kita itu sebenarnya menguntungkan Makassar karena embarkasinya di Makassar. Iya, jadi jamaah haji dari Papua, kemudian Papua Barat, Maluku Utara itu secara ekonomis menguntungkan Makassar. Iya. Karena mereka embarkasi di sana, debarkasinya juga di sana, sehingga ya Biak tidak dapat apa-apa, hanya lewat saja. Nah, itu yang kemarin kita lirik. Tapi sekarang ini memang sudah ada wacana-wacana ke situ sih, tapi itu belum jadi prioritas lah kalau saya lihat di pemerintahan sekarang. Ya, baik Ustaz. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan, tapi sebelumnya mungkin ini nggak ada tips ya buat pengembara gitu, bagaimana sih supaya bisa bertahan, diterima masyarakat, malah kan kadang-kadang kita sukses tapi menjadi sumber kecemburuan itu juga kan nggak nyaman ya. Dan ini tuh bagaimana sebenarnya tipsnya Pak? Ya sederhana aja sih kalau menurut saya, Kang. Menjadi manusia itu yang kalau mau diterima oleh orang lain, ya perlakukanlah orang lain juga sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian ya bermanfaatlah, karena kebermanfaatan itu kan menembus batas-batas perbedaan. Jadi mungkin karena saya guru, kemudian jejak kebermanfaatan saya itu bisa dilacak begitu, bisa di-tracking gitu. Berapa banyak murid yang saya pernah didik misalnya, berapa banyak anak-anak yang pernah saya kaderkan, nah itu mungkin yang membuat saya bisa diterima oleh masyarakat Biak. Apalagi sekarang banyak misalnya bekas murid-murid saya yang sudah jadi pejabat.
Bahkan Pak Bupati itu pernah saya ajar dulu di SMP 3. Jadi kalau jadi bermanfaat bagi orang lain itu membuat kita mendapatkan banyak benefit sebenarnya. Ya, siap. Jadi bermanfaatlah agar bisa diterima ya. Iya, bermanfaat seluas-luasnya. Baik, Ustadz, terima kasih ya atas percakapannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin, Juga. amin. Ya, saya tutup ya.